Iya, Bapak Santi baik. sudah ada di Halo, tengah-tengah Pak. kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Diana Santi ya, luar biasa sekali ini. Ketika saya membaca CV-nya, eh, pasti kita akan wow wow dan terkaget-kaget ya. Baik, saya coba bacakan sedikit CV-nya, yaitu Diana Santi mengajar di SLBS Putra Hanjuang ya, sebagai guru SLB apa ya Bu Diana? Iya, Pak. SLB A, B atau C? Kebetulan saya mengajar di kelas 5. Di Heeh. anak ini ada anak B dan juga C, Pak. Jadi anak Ada anak. tunarungu dan juga tunagrahita. Iya. Oh iya. Nah, saya akan langsung saja membacakan pengalaman prestasinya nih. Tercatat ya, sebagai terbaik satu guru dedikatif dan inovatif tingkat nasional di tahun 2020. Wah, luar biasa sekali Alhamdulillah. nih, Alhamdulillah. Bu Diana ya. Baik, sangat luar biasa. Nah, kali ini bersama Bu Diana Santi kita akan mengulik mungkin atau juga sedikit berbagi ya mengenai apa itu AR. Nah, kalau teman-teman atau sahabat luar biasa belum paham, AR atau juga sering disebut augmented reality ya Bu Diana ya. Iya, betul, Pak. Itu Augmented reality. kalau tidak salah ya, semacam suatu realitas ya, realitas 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 yang reality. ditambahkan ya, realitas yang Betul, ditambahkan ke ditambahkan dunia ke nyata dalam gitu. Dunia dunia nyata. nyata. Nah, Betul. kalau mau gampangnya mungkin kayak game Pokemon Game apa Pokemon ya? Go ya. Oh, nanti Pak ada, Pak. Itu bahaya, Oh Pak. iya, oke. Pasti Baik ya, penasaran. biar langsung saja sama ahlinya. Silakan Bu Diana untuk menjelaskannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, sahabat luar biasa, kelas Metin Insan Edukasi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya, dimanapun berada. Baik, sekarang saya izin share, berbagi pengalaman, berbagi praktik baik ya untuk Bapak dan Ibu semua yang mudah-mudahan bermanfaat. Seperti itu. Sebentar, Pak Adi, saya izin share screen ya. Silahkan Bu Diana. Jadi Bu Diana ini nanti sudah ya memanfaatkan teknologi dari augmented reality dalam pembelajaran di SLB. Nah, kita Iya, simak baik-baik nih ya, sahabat luar biasa. Gimana sih baik. augmented reality diterapkan di SLB? Silakan Bu Iya. Diana. Terima kasih Pak Adi. Mohon maaf, apakah ini sudah tampil PowerPoint-nya? Sepertinya masih belum Bu Belum Diana. ya? Oke, baik. Saya coba ya. Ya, sudah tampil Bu Diana. Apakah sudah tampil? Ya, iya. Oke. Oke, baik Bapak, Ibu, sahabat luar biasa, kelas Metin Insan Edukasi dimanapun berada. Jadi tema kita kali ini yaitu tadi ya sudah disampaikan oleh moderator kita tentang Beyond Creativity Through Technology. Selanjutnya, baik, tema kali ini yaitu mengusung tentang bagaimana mengembangkan media pembelajaran yang kreatif dan interaktif bagi siswa. Di sini saya mengambil judul yaitu Augmented Reality in Education for Children with Disabilities. Penasaran ya seperti apa? Baik, kita simak ya Bapak dan Ibu. Sebelumnya, izinkan perkenalan. Nama saya Diana Santi. Saya lahir di Garut tanggal 3 Maret 1997, asal instansi di SLBS Putra Hanjuang. Baik, selanjutnya, sebelum kita mulai, yuk main tebak-tebakan dulu nih Pak Adi. Boleh ya? Let's begin. Silakan Bu Diana. Oke, Bapak Ibu sahabat luar biasa, kira-kira apa nama animasi di samping ya? Coba ada yang tahu, boleh ketik di kolom komentar ya. Saya tahu Bu Diana. Coba. Ini sahabat luar biasa, Bapak Ibunya ada yang tahu tidak ya? Coba. Kalau tadi memperhatikan, saya tadi sempat Ya, memberitahu ya. sempat bilang ya Pak ya. Betul, sempat bilang oh ada. Ya, itu sudah ada Bu Gita Mutiara. Pokemon Ya, katanya Bu Diana. Pokemon, Pikachu, oke, wah luar biasa. Ternyata ini sempat viral juga ya Pak ya, beberapa tahun yang lalu Betul. gitu. Luar biasa ini Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lihat ya apa jawaban yang benar.
Oke, Pokemon, yeay. Selamat untuk Bapak dan Ibu ya yang sudah menjawab. Pikachu juga iya. Biasanya ini dikenal dengan Pokemon ya. Nah, Bapak sahabat luar biasa, Pokemon ini merupakan salah satu yang bentuknya augmented reality gitu, Pak. Jadi, sehingga waktu dulu beberapa tahun yang lalu ada yang namanya games Pokemon Go. Pak Adi sempat dengar tidak ya, Pak ya? Ya, saya sempat Sempat ya? memainkannya sih. Oh, sempat memainkannya juga ternyata. Wah, luar biasa ya. Jadi memang Pokemon ini Pokemon Go ya namanya waktu beberapa tahun yang lalu ini sempat viral sekali gitu. Di mana kita memang menangkap Pokemon gitu ya, bermain Pokemon dan memang jadi Pokemonnya itu ada di dunia nyata gitu. Seakan-akan seolah-olah ada berada di sisi kita, di samping kita gitu. Bahkan ada yang di trotoar, ada yang di jalan seperti itu ya. Nah, ini salah satu bentuk dari augmented reality seperti Salah itu. satu contoh augmented reality ya, Iya, Bu betul Diana salah ya. satu contohnya gitu. Baik, selanjutnya. Wah, ada siapa nih kira-kira? Nah, di sini ada juga siapa Bapak dan Ibu atau sahabat luar biasa dan insan edukasi dimanapun berada yang sering menggunakan filter baik di Instagram maupun di Facebook. Ayo, siapa? Saya sepertinya sering, Bu Diana. Biar Sering terlihat juga Pak. muda, Wah, luar ya. biasa. Sering memainkan media sosial ternyata ya Pak ya. Luar biasa sekali ternyata. Wah, nah ini Pak ya, ternyata salah satu filter, efek filter ya, filter yang ada di Facebook maupun di Instagram ini merupakan contoh juga augmented reality Pak, seperti itu. Nah ini salah satu yang memang ternyata tanpa kita sadari sering sekali kita gunakan gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sering kalau misalkan kita buka Instagram atau buka Facebook, terkadang mau bikin status nih, sering juga buat filter-filter. Nah, ini merupakan salah satu juga. Banyak sekali ya yang menggunakannya, luar biasa. Ya, Berarti di sudah dalam mengenal. periklanan juga sering ya, Bu Diana ya, untuk media industri periklanan dan juga mungkin Iya, di industri siaran langsung sepak bola tuh sering banget tuh ketika ada siaran langsung dan juga memberikan formasi-formasi dari timnya itu betul. menggunakan augmented reality seperti itu ya, Iya, mungkin untuk lebih betul. memahami apa itu AR ya. Iya, jadi memang ada beberapa augmented reality ini digunakan di berbagai industri gitu Pak. Jadi tidak hanya seperti yang tadi hiburan gitu ya di dunia perfilman, bahkan juga di dunia pendidikan serta medis juga banyak sekali yang menggunakan Nah, di militer dunia pendidikan juga ini yang gitu. paling seru ya, Bu Iya, Diana ya. iya betul. Nah ini salah satu mungkin kalau misalkan saya sendiri apa ya baru mengenal augmented reality ini ternyata bisa dikembangkan loh di dunia pendidikan gitu seperti itu. Nah bagaimana kita buka dulu ya, kita coba dulu bagaimana konsepnya gitu seperti itu. Ada four pillars and description-nya seperti apa. Yang pertama adalah definisinya. Bapak Ibu sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, definisi augmented reality ini kita ketahui ada dua kata, berasal dari dua kata yaitu augment yang berarti memperbesar atau menambahkan serta reality, kenyataan atau dunia fisik seperti itu. Nah, sehingga augmented reality ini yaitu sebuah teknologi yang menggabungkan antara dunia virtual dan dunia nyata. Lalu bagaimana karakteristiknya? Nah, karakteristiknya Bu Diana, sistem ya, bagaimana Pak? bisa lebih sedikit dipelankan mungkin ya, Oh biar iya, sahabat luar oke. biasa. Pelan-pelan. Oke, baik. Terima kasih. Nah, oke, baik selanjutnya. Jadi ya Bapak dan Ibu tadi definisi augmented reality-nya. Kemudian kita mengetahui apa karakteristik dari augmented reality ini. Nah, karakteristik augmented reality ini memiliki sistem beberapa hal. Di antaranya itu yang pertama, menggabungkan lingkungan nyata dan dunia virtual seperti itu. Nah, salah satu contohnya adalah yang tadi seperti filter Instagram ataupun Facebook seperti itu dan juga yang tadi game base yang tadi Pokemon Go salah satu contohnya. Kemudian berjalan secara interaktif dalam waktu nyata. Nah, maksud di sini adalah real time. Real time di sini memang saat itu juga gitu digunakan seperti itu. Kemudian ada integrasi dalam tiga dimensi. Artinya ada objek yang muncul dalam bentuk tiga dimensi 3D gitu seperti itu. Nah, selanjutnya sahabat dan insan edukasi, adapun tujuannya diantaranya yaitu yang pertama menggabungkan antara teknologi virtual ke dalam dunia nyata. Jadi seolah-olah memang terlihat nyata seperti itu. Kemudian menambahkan data konseptual. Data konseptual ini yang berhubungan dengan atau relevan terhadap objek tersebut. Misalnya boleh dari audionya atau mungkin dari catatan-catatan yang mengenai objek tersebut. Nah, hal ini
bertujuan agar pemahaman manusia sebagai penggunanya menjadi lebih jelas seperti itu. Serta yang keempat yaitu fungsinya. Fungsinya adalah meningkatkan persepsi seseorang dari dunia yang ada di sekitarnya, seperti itu. Jadi untuk persepsi kita ya, untuk memahami bagaimana nih dunia yang memang saat ini biasanya ada yang hal-hal abstrak gitu ya, kalau misalkan dalam dunia pendidikan. Nah, bagaimana caranya kita untuk memahami persepsi tersebut, seperti itu. Oke, baik, lanjut. Nah, ada pun beberapa komponen yang harus kita persiapkan sebelum kita akan membangun augmented reality ini. Nah, yang pertama adalah device-nya. Device ini merupakan perangkat yang untuk mengendalikan semua proses agar terjadinya dalam sebuah aplikasi. Tentunya perangkat-perangkat yang akan kita gunakan apa aja coba? Apa aja Pak Adi yang akan kita gunakan perangkat-perangkatnya? Melalui handphone bisa, Bu Diana? Bisa, betul, bisa. Ada lagi? Yang Sepertinya kita biasa mungkin gunakan perangkat yang menggunakan kamera ya, Bu Diana ya? Iya, betul. Yang di depan Pak Adi apa coba, ayo? Di depan saya Ya, mikrofon. mikrofon, selain mikrofon di depannya yang ada layar monitornya. Komputer. Iya, betul Saya sekali. jadi dites ini ya. Iya, betul. Jadi ada beberapa perangkat ya sebagai device yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan atau membangun gitu ya, membangun program-program augmented reality ini. Nah, salah satunya diantaranya ada juga komputer, kemudian handphone juga bisa seperti itu. Yang tentunya harus memenuhi spesifikasi Pak Adi. Karena kalau misalkan tidak memenuhi itu akan sangat sulit untuk mengaplikasikannya, tentunya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah marker. Marker ini berfungsi sebagai gambar atau image yang nantinya sebagai hal-hal trafficking gitu. Jadi nanti ketika kita menggunakan gambar ini keluarlah objek 3D-nya seperti itu. Ini jadi, sebagai marker. Ya. Iya. Jadi ketika kita mengarahkan device kita ke marker tersebut nanti akan berwujud berupa realitas baru berupa 3D yang ataupun juga apapun itu yang kita tanamkan di situ. Seperti itu begini Bu Diana ya? Iya, betul sekali Pak Adi. Jadi memang ketika marker itu misalnya kita ada gambar nih. Ini contoh salah satunya adalah masker ya Pak Adi ya di sini. Nah, masker ini ketika memang kita yang tadi sebelumnya sudah ada di perangkat kan kita membuild dulu ya, kita membangun dulu, kemudian kita membuat konsep modelingnya seperti apa. Nah, nanti ketika ada marker ini sebagai salah satu tujuan gitu Pak. Jadi titik yang akan kita sudutkan gitu seperti itu. Nah, ini marker nanti keluarlah objek 3D yang tadi kita sudah bangun di sebelumnya, di perangkat sebelumnya. Itu salah satu berfungsinya marker. Nah, selanjutnya ada juga kamera. Kamera ini perangkat yang berfungsi sebagai recording sensor gitu. Jadi ketika kita ingin menampilkan objek 3D yang sudah kita buat, nah ini ada kamera. Kamera ini gunanya adalah untuk merekam. Jadi ketika biasanya ada scanning gitu Pak ya, ada scanning. Nah, scanning ini yang digunakan untuk scan apa? Coba scan marker yang tadi sudah kita buat seperti itu. Itu Pak Adi dan sahabat insan serta classmate ya, luar biasa. Bagaimana sahabat luar biasa? Pasti mulai pusing. Iya. Enggak lah ya, nanti Bu Diana pelan-pelan akan menjelaskan nih bagaimana memanfaatkan teknologi ini. Karena teknologi ini sangat luar biasa ya ketika diimplementasikan ke dunia pendidikan. Nah, seperti apa? Kita simak kembali ya. Betul Pak Adi. Tadi juga sempat disinggung kan oleh narasumber kita yang pertama yang sangat luar biasa Ibu Maya tentang pembelajaran pemanfaatan TIK gitu Pak. Ini salah satunya gitu Pak. Jadi pemanfaatan ini ayo kita bagaimana seperti untuk memanfaatkan dengan bijak seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah how to implement AR in education for children with disabilities. Nah, ini bisa dibuat sesuai apa yang kita inginkan. Jadi create AR as you want gitu. Nah, selanjutnya ada beberapa hal juga, diantaranya we can create an idea. Yang pertama adalah kita bisa membuat ide atau gagasan. Nah, gagasan ide ini bisa kita dapatkan dari mana? Tentunya kalau misalkan saya, karena saya mengajarnya di anak-anak berkebutuhan khusus ya Pak, sehingga saya membuatnya dari
berdasarkan hasil asesmen seperti itu. Kemudian kita setelah mengetahui apa kemampuan anak, ketidakmampuan, serta kebutuhan belajar anak, kita akan apa nih kira-kira ide dan gagasannya supaya kita memberikan pemahaman, memberikan persepsi kepada anak supaya materi yang akan kita sampaikan menjadi lebih dipahami oleh anak seperti itu. Nah, selanjutnya adalah develop. Develop ini yaitu pengembangan yang akan kita lakukan terhadap ide dan gagasan yang sudah kita istilahnya apa sudah kita buat gitu ya, sudah kita berikan gitu. Nah, di sini pengembangan ini harus memerlukan software gitu. Software atau perangkat lunak yang biasa kita gunakan. Nah, di antaranya ada beberapa, ini Bapak, Ibu, sahabat luar biasa, serta classmate. Di sini ada beberapa ya. Ada Paint 3D. Paint 3D di sini untuk membentuk objek 3D-nya. Kemudian juga ada Spark AR. Spark AR ini adalah suatu tools atau perangkat yang dikembangkan oleh Facebook. Biasanya ini untuk mengembangkan yang tadi, filter-filter yang berbasis augmented reality, kemudian diintegrasikan untuk di Facebook maupun Instagram. Kemudian ada juga Sketchfab. Sketchfab ini sebuah tools juga sama untuk jadi 3D kita gitu, bisa dipublish dan bisa dilihat oleh banyak orang seperti itu. Nah, di sisi lain juga kita juga bisa mengembangkan melalui Assembler. Apakah ada yang tahu Bapak Ibu? Mungkin di sini Assembler Edu atau Assembler Studio. Silahkan, ada yang tahu? Assembler Edu ya? Iya, Bapak mungkin tahu? Saya malah baru dengar nih Bu Diana. Mungkin bisa lebih dijelaskan nih Bu Diana. Oke, baik. Jadi memang ya Assembler Edu ini merupakan salah satu perangkat ya software yang bisa kita gunakan. Kalau Assembler Edu itu biasanya bisa dilakukan di komputer, ada juga yang bisa kita unduh di Play Store gitu Pak. Itu Assembler Edu dan ini memang salah satu aplikasi di mana kita bisa membuat AR, augmented reality itu gitu. Nah, selanjutnya ada juga Assembler Studio, sama halnya gitu. Akan tetapi nanti bisa per slide gitu, tergantung dari yang tadi gagasan atau ide kita, apa yang akan kita buat seperti itu. Serta yang lainnya juga ada Unity, kemudian banyak sekali ya Pak. Kalau tidak salah Bapak juga pernah membuat AR Pak? Yang populer sepertinya Unity ya Bu Diana Ini, ya? iya Unity betul Pak, Unity. Unity ini memang populer, tapi kalau misalkan di kalangan khususnya saya ya Pak ya, pengalaman saya, ini sangat berat sekali gitu Pak, sehingga memang device saya kemungkinan tidak support gitu, tidak mendukung untuk adanya Unity gitu, untuk digunakan Unity ini gitu. Jadi sehingga saya menggunakan yang mudah nih, mengoptimalkan yang ada gitu. Seperti yang tadi, ayo kita memanfaatkan teknologi apa yang bisa kita gunakan seperti itu. Sebenarnya ini susah nggak Bu Diana untuk kita terapkan? Oke, baik. Susah dan tidaknya ya Pak ya. Sebenarnya itu tergantung, ya tergantung. Tapi saya yakin jika memang istilahnya Bapak, Ibu atau siapapun itu ya, sahabat luar biasa dimanapun berada, jika memang sudah ada istilahnya niat ya Pak ya, yang pertama itu kita sadar. Tadi yang pertama kita sadar, kemudian kita ada keniatan, ada keberanian, insya Allah pasti akan menjadi mudah gitu. Karena walau bagaimanapun. Kalau saya dulu terpaksa Bu Diana. Terpaksa kenapa Pak? Oh iya Pak, terpaksa kenapa Pak? Ya kalau nggak gitu kita nggak lulus Bu Diana. Oh iya, I see. Ternyata itu salah satu syarat kelulusan ya Pak ya. Hari ini. Ya tidak apa-apa ya. Tetapi terpaksa juga kita mendapatkan ilmunya ya Pak. Malah jadi jadi tahu ilmu baru mengenai. Iya betul sekali, ilmu baru. Ya karena terpaksa jadi sehingga kita tahu ya Pak ya seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, setelah kita memang membuat di dalam perangkat yang akan kita gunakan, selanjutnya adalah publication. Jadi kita mencoba untuk mempublikasinya gitu. Seperti yang tadi, bisa di Sketchfab, bisa juga langsung ke anak-anak, kalau di pembelajaran ke anak-anak langsung ya, seperti itu silahkan boleh. Nah, karena tujuan yang tadi gitu ya, apalagi kalau saya mengajar di anak-anak luar biasa gitu ya Pak, tantangannya sangat luar biasa juga gitu. Mereka adalah anak-anak yang istimewa, yang luar biasa sekali, hebat-hebat juga gitu. Nah, di sini diantaranya adalah untuk meningkatkan ketertarikan gitu terhadap pembelajaran agar mereka meningkat, memotivasi gitu, memotivasi terhadap pembelajaran juga. Itu tujuan yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah memperjelas hal-hal abstrak. Hal-hal abstrak ini apa ya? Tergantung dari topik yang akan kita atau materi ya, materi yang akan kita berikan kepada anak-anak. Misalnya kalau misalkan biasanya ini kan di jenjang-jenjang seperti SMK, SMA gitu, ini sudah sering ya Pak ya IR Iya, ini. iya. Nah, di pendidikan luar biasa khususnya ini memang sangat-sangat hal-hal baru bagi saya sendiri ya Pak ya, hal baru yang mana diterapkan kepada anak-anak gitu. Tentunya hal ini tuh harus ada pemilihan. Jadi ada pemilah Hmm, filtrasi gitu, iya, iya. filtrasi topik-topik apa saja. Terusnya apalagi kalau saya kan di tematik ya Pak ya, tematik gitu. Kalau misalkan bisa saja kalau guru-gurunya hanya guru mata pelajaran, misalnya ada guru sains ataupun guru history ya, guru sejarah gitu. Kalau saya Sejarah sendiri cocok misalnya, sekali ya Bu Diana ya. iya betul, sejarah cocok, kemudian guru-guru IPA juga cocok. Hmm, Misalnya tentang mau itu virus, misalnya virus ya, tentang sekarang ya, virus corona gitu ya, seperti apa bentuknya gitu. ya. Ini kan kalau misalkan Menggambarkannya kita, melalui 3D tadi ya ya, Bu Diana ya. betul 3D melalui augmented reality ini, kemudian kita juga bisa, oh ternyata seperti ini gitu. Jadi ada alat bantu kan karena ini sebagai media ya Pak ya. Tentunya Betul. media ini digunakan sebagai alat gitu, alat dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah adanya interaksi aktif. Interaksi aktif ini adanya keterlibatan gitu, baik itu antara siswa dengan siswa ataupun antara guru dengan guru. Bahkan juga kalau saya pribadi ya Pak ya, ketika saya home visit itu orang tua juga ikut. Jadi saya lebih mencoba untuk mengenalkan gitu step by step gitu tentang teknologi ini gitu seperti itu. Kemudian tentunya adalah untuk memahami tentang konsep yang apa yang akan kita berikan. Hmm. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak, Wah, Ibu, ini apalagi sahabat Bu luar Diana? biasa, apa ya? Ya, dan insan edukasi, Bapak Ibu ya semuanya. Di sini ada beberapa yang sudah saya lakukan ya Pak ya, Berarti khususnya di contohnya pandemi. ini ya. Ya, Dari contohnya tadi kan gitu. nih sahabat luar biasa nih masih bengong nih. Ini apa ya Bu Seperti Diana ini apa? ngomong apa ya? Nanti contohnya, nah ini contohnya nih. Jadi Bu Diana akan Ya, mencontohkannya nih. ini salah satu contohnya ya, Bapak Ibu hebat dimanapun berada. Ini saya coba. Jadi yang pertama adalah kita memang membutuhkan PC boleh, laptop boleh ya. Kemudian kita membuild sendiri. Nah, yang tadi ada Paint 3D. Kemudian yang Paint 3D ini kita membentuk terlebih dahulu 3D-nya gitu. 3D dari konsep materi yang akan kita berikan. Oke, baik. Selanjutnya setelah Paint 3D, ini ada juga kita langsung ke Spark AR. Spark AR ini adalah yang tadi sudah dijelaskan, merupakan perangkat ya, perangkat atau software yang dikembangkan oleh Facebook gitu. Yang biasanya ini untuk filter-filter gitu ya, menggunakan augmented reality gitu. Nah, di sini ada yang kecil ini, Bapak dan Ibu, ini adalah markernya gitu. Ketika Oh, kita, ya, ya. ya tadi ketika kita sudah membuat objek 3D-nya, kemudian kita add asset gitu. Add asset objek 3D tersebut ke dalam Spark AR ini gitu. Selanjutnya setelah itu kita bisa membuat posisinya di mana gitu. Karena di sini ada kamera ya. Di sini ada kamera sebagai kameranya, jadi bisa seperti apa itu posisinya tergantung dari kita. Nah, ini juga ada percobaan. Di sini ada iPhone ya, di sini contoh iPhone. Jadi di situ adalah bisa percobaan gitu. Kita mencoba untuk kanan, kiri, atas, bawah gitu. Belakang juga bisa diputar-putar gitu. Yang nanti mana ketika kamera itu saat realnya kamera itu di pada marker gitu ya, mengscan marker Si tersebut, marker muncullah tadi ya. objek 3D itu. Iya, betul. Muncullah objek 3D yang tadi gitu seperti itu. Kayaknya Nah, pada penasaran nih sahabat luar penasaran biasa seperti apa ini? seperti apa ya? Nah, selanjutnya ini juga Bapak dan Ibu ya, saya langsung ke diintegrasikan ke Sketchpad. Nah, kenapa saya integrasikan? Sebenarnya karena di awal pandemi apa ya, saya itu membuat modul digital. Jadi modul digital ini saya buat karena saya pikir karena pandemi seperti ini, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Saya merefleksi diri, kemudian mencoba untuk apa kira-kira agar pembelajaran tidak berhenti gitu, apalagi terutama di daerah saya ya Pak ya, di daerah pedesaan gitu, di sekolah gitu, karena sekolah Wow. terletak di pedesaan gitu ya. Saya mencoba bagaimana caranya supaya saya bisa memberikan akses kepada orang tua yang memiliki internet dan perangkat seperti minimal handphone ya Pak ya, handphone
dan juga internet, serta juga ada orang tua yang tidak memiliki perangkat atau internet tersebut gitu, sehingga muncullah modul digital ini gitu. Modul digital ini saya buat di dalamnya sebenarnya ada juga beberapa seperti yang tadi ada AR-nya, kemudian ada video pembelajarannya yang sudah saya buat juga, atau juga bisa juga kalau misalkan Bapak Ibu atau yang lainnya boleh menginsertkan biasanya dari YouTube ya yang sudah ada, silahkan boleh gitu. Kemudian juga di sini saya juga ada istilahnya latihan-latihan worksheet-nya gitu, worksheet untuk anak-anak selama belajar dari rumah gitu. Apa sebenarnya yang saya lakukan? Sebenarnya yang saya lakukan itu adalah memberikan strategi gitu. Strateginya itu LUDAR gitu, Bapak dan Ibu. LUDAR itu artinya luring dan daring gitu. Jadi sehingga blended learning gitu yang saya lakukan ini gitu. Sehingga saya ingin memberikan hak yang sama kepada orang tua yang memiliki akses pendidikan, yang memang yang pertama memiliki akses internet serta perangkatnya, yang kedua tidak ada gitu. Tapi sama-sama mendapatkan pembelajaran materi yang sama seperti itu. Berarti melalui Ini modul digital tadi ya Bu Diana, iya, betul. semuanya bisa ditemui di situ ya. Iya, Ada AR-nya di situ, ada pembelajarannya di situ ya. betul Jadi sekali Bapak. AR di sini hanya sebagai media agar tampilan dari materi itu menjadi menarik bagi siswa mungkin ya Bu Diana ya. Iya, tentu tentu yang pertama menarik, kemudian yang Mm-mm. kedua untuk memahami konsep persepsi anak gitu Oh, Pak. Karena kan kalau misalkan anak-anak berkebutuhan khusus, mm-mm. tentunya yang anak-anak yang saya didik ini ada permasalahan dalam persepsi gitu Pak. Kalau misalkan hal abstrak, Iya, mereka iya, akan iya. sulit gitu. Bagaimana caranya agar juga daya ingat mereka Mm-mm. tetap panjang gitu ya. Jadi sehingga saya memikirkan bagaimana nih caranya gitu. Ketika memang kan salah satu contohnya adalah kelinci apa ya. Mm-mm. Salah satu kelinci, saya kan tidak punya kelinci nih apa ya. Nah, saya bingung bagaimana caranya untuk pertama itu bingung dari permasalahan dulu. Bagaimana caranya biar anak itu mengetahui Mengenalkan misalnya part kelinci of ya. ya part of the rabbit's body misalnya, Oh bagian-bagian iya, tubuh ya. dari kelinci. Nah dari situlah saya risetkan kepada modul digital saya gitu untuk membantu yang Jadi tidak selain usah menarik Bu yang Diana tadi. tidak usah nyari-nyari kelinci ya. Kalau misalkan tidak ada, tapi alangkah lebih baik Pak, karena di dalam pembelajaran itu yang lebih baik adalah yang konkret Pak. Oh Jangan salah betul. ya, karena ya yang realnya ketika memang ada ya tidak menjadi masalah, why not gitu untuk kita Iya. gunakan. Tapi ketika memang tidak ada, apa yang harus kita gunakan gitu, kita mengoptimalkan yang ada seperti itu. Nah ini Dan Pak pastinya Adi akan salah. jadi lebih menarik ya ketika tampilannya pun seperti kelinci sungguhan ya dengan teknologi 3D tersebut ya. Betul. Nah ini Pak Adi salah satu modul belajar juga yang sudah pernah saya buat ya. Di sini juga ada video pembelajarannya, kemudian berbagai worksheet juga, ada materi-materinya juga gitu. Kemudian juga ada boardnya gitu boardnya, Mm-mm. whiteboardnya, yang dimana saya juga membuat tersebut. Kemudian ya kita interaktif gitu ya dengan anak. Ini modul digital ini bisa digunakan ketika memang ada internetnya ya Pak ya gitu. Nah, Oh iya. tapi bagaimana jika memang tidak ada? Nah, kemudian jika memang tidak ada, saya print out gitu. Kemudian diberikan saat home visit seperti itu. Ini salah satunya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama ini bisa di-scan. Mm-mm. Yang pertama adalah bisa di-scan AR-nya dengan aplikasi yang sudah ada, yaitu saya kalau yang ini menggunakan Spark AR ya Bapak dan Ibu. Ya, kemudian yang kedua di sini ada Sketchpad 3D-nya. Jadi kalau misalkan tidak di-scan bagaimana ya? Tidak apa-apa, tetap bisa melihat 3D secara virtual gitu, secara virtual, bukan AR ya, tetapi virtualnya gitu. Ada objek 3D-nya gitu. Kemudian jika memang tidak ada kedua-duanya, tidak ada akses internet, bagaimana? Saya tetap juga menyediakan gambar gitu, seperti itu. Tapi anak-anak itu lebih aktif dan interaktif itu ketika mereka bisa menyebutkan, menunjuk gitu Pak. Kemudian kan memperbesar juga ya objek 3D-nya. Jadi itu hal yang menarik bagi anak dan mereka mengingatnya lebih mudah gitu Pak. Seperti itu. Itu yang saya alami apa ya gitu. Nah ini juga ada yang lainnya Bapak dan Ibu. Saya di sini menggunakan Assembler Edu seperti itu. Ini tinggal di-scan QR markernya, kemudian nanti akan muncul gitu objek 3D-nya.
Nah, di sini karena saya tematik ya Bapak dan Ibu, Mm-mm. saya di sini mengambil tentang kegiatan sarapan gitu ya. Nah, kegiatan sarapan ini kan tentunya ada beberapa tahap gitu. Nah, di sini ada juga video saya, sepertinya saya insertkan video gitu di dalam augmented reality-nya. Tentang cara mencuci tangan sebelum kita sarapan harus ada cuci tangan Hmm. terlebih dahulu gitu. Biasanya ada beberapa langkah gitu seperti itu. Memang Eh, augmented yang Tanggapan dari siswa sendiri seperti apa Bu Diana ketika diberikan materi pembelajaran berupa augmented reality ini? Apakah iya. eh, mungkin ada indikator-indikatornya dari Bu Diana sendiri kan ya, sebelum pakai AR seperti apa dan sudah pakai AR seperti apa? Bagaimana Bu Diana? Iya baik. Sebelum ya Pak, sebelum yang pertama sebelum pakai AR dan juga dengan modul digital ini karena kan terintegrasi Ya, ya Pak kalau modul saya digital gitu. betul. Mereka malah apa malas gitu Pak. Kemudian bahkan melihat melihat aja ya Pak ini melihat buku, melihat worksheet yang kita Oh berikan ya. nggak mau gitu karena tidak tertarik mungkin ya karena tidak juga seperti apa padahal sudah diberikan seoptimal mungkin ya waktu yang pertama itu. Tetapi biasanya juga sebelum saya pandemik juga ya Pak ya, sebelum Mm-mm. pandemik saya itu biasanya langsung gitu, langsung eksekusi dengan anak-anak gitu, langsung belajar bisa membuat pop up gitu ya Pak, pop up gitu yang apa seperti 3D lagi gitu, Ya. tetapi bukan objek 3D langsung tapi pop up-nya. Jadi anak-anak langsung gitu. Akan tapi kan karena tidak sekolah ya Pak, tidak di sekolah gitu maksudnya pembelajarannya ada di belajar dari rumah sehingga saya bingung juga ini harus bagaimana sehingga dari permasalahan itu muncullah seperti ini gitu ide seperti ini. Nah setelah saya berikan ya Pak ya augmented reality ini mereka menjadi excited Pak. Jadi ketika saya datang Ibu Diana dari kejauhan ya Pak ya Ibu Diana dari kejauhan udah melambaikan tangan anak-anak tuh ya saat home visit itu. Ibu kapan katanya ini sekolah gitu udah saling menanya juga gitu ya sabar karena kita kan masih dalam situasi pandemi gitu ya anak-anak udah sangat excited banget gitu ibu coba karena kan bahkan anak-anak berkebutuhan khusus juga mereka senang bermain gadget Pak gitu Pak. Nah, saya mengoptimalkan bagaimana gadget ini bisa digunakan secara bijak seperti itu. Iya. Nah, akhirnya saya apa berpikir gitu ya, bagaimana caranya supaya anak ini bisa memanfaatkan gadget sebaik mungkin. Nah, akhirnya dengan augmented reality ini, tentunya kan kalau misalkan nanti di masa depan ya Pak, tentunya bisa saja menjadi base menjadi apa base game gitu seperti itu ya bisa saja gitu yang dimana memang ada game-game augmented reality yang bisa memberikan ketertarikan terhadap Betul. pembelajaran oleh Ya. anak gitu seperti itu yang saya Kedepannya pasti harapkan ya akan tentu. terus dikembangkan ya Bu Diana ya. Kita Iya tunggu betul nih insya karya-karya Allah. dari Bu Diana nanti kedepannya Insya seperti Allah. apa. Atau mungkin Oke. ya sahabat luar biasa di sini Ibu Bapak yang di sini mungkin ya Bapak ya ada kreasi yang lebih luar biasa. Ini ayo kita bersemangat berkreasi gitu seperti itu. Tidak perlu takut gitu. Ayo aja Nah, kita mencoba seperti itu. menyambung menyambung ajakan Bu Diana nih. Ya, Jika sahabat luar biasa pengen buat seperti Bu Diana bikin nih AR nih, itu harus apa saja nih? Kompetensi yang dikuasai apa aja nih? Dan juga mungkin iya. alatnya ya yang perlu nih apa aja nih Bu Diana? Ya baik. Yang pertama kompetensi ya Pak ya. Kalau kompetensi di sini kalau saya sendiri ya Pak ya. Jadi ketika saya memang mencoba mengenal gitu ya. Awalnya itu adalah dari permasalahan sebenarnya Pak ya. Dari permasalahan kemudian saya mencoba untuk mengulik bagaimana nih caranya gitu ya. Kemudian saya juga browsing mencari referensi gitu ya Pak. Tentunya mencari referensi. Kemudian ketika memang ada pelatihan-pelatihan atau mungkin itu ada berbagai hal referensi silahkan kita ikuti untuk meningkatkan kompetensi skill kita gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memang perangkat adalah salah satu sarana prasarana atau fasilitas yang harus ada gitu Pak kalau misalkan kita ingin membuat seperti ini. Karena perangkat adalah salah satu komponen yang penting di mana kita untuk membuat hal-hal ini gitu. Ketika memang tidak ada yang support ya kita bagaimana gitu untuk membuatnya. Itu yang pertama. Tapi kita tidak boleh pantang menyerah, kita mencoba saja kalau saya sendiri saya mengoptimalkan yang ada gitu. Seperti yang tadi kalau misalkan Unity itu sangat sulit gitu ya Pak ya, berat sangat berat gitu. Saya mencoba aplikasi apa nih aplikasi-aplikasi yang bisa saya optimalkan terhadap pembelajaran seperti itu. Jadi saya mencoba mencari aplikasi yang bisa dioptimalkan. Tetapi kalau misalkan ada perangkat boleh juga bahkan ada juga kalau misalkan saya sendiri bersama para pendidik di sekolah juga mencoba untuk ayo kita optimalkan meskipun hanya ada beberapa komputer saja tidak apa-apa hanya
di sekolah itu hanya ada satu komputer sebenarnya ya Bapak, kemudian juga laptop juga itu sebagai satu laptop dapodik, mungkin saya pribadi mempunyai gitu. Nah di sini ayo tidak apa-apa kita belajar bersama-sama gitu, tidak perlu takut, ayo kita belajar bersama-sama, kita mencoba, kita berkreasi. Apalagi kalau misalkan kita untuk pembelajaran kita niatkan dengan istilahnya lillahi ta'ala ya Pak ya, kalau misalkan Ibu selalu bilang seperti itu, lillahi ta'ala yang mudah-mudahan ini menjadi manfaat gitu, seperti itu. Itu Dan Pak Adi. banyak juga ya tutorial-tutorialnya di YouTube tuh sebenarnya banyak ya Bu Diana ya. Iya, Ketika kita betul. mau untuk searching atau juga mengeksplor ya, di mana eh, kalau menurut saya ya orang-orang di luaran sana itu baik sekali ya, mau membagi ilmu-ilmunya Pengalaman. mengenai AR, mengenai 3D itu Iya, kita tinggal betul searching sekali. aja. Misalnya saya dulu pernah mencari objek 3D misalnya. Itu ada semua di sana. Langkah-langkah membuat AR ada semua di sana. Jadi kita Iya. tinggal bagaimana kitanya untuk mengeksplor yang ingin kita mau. Mungkin itu Bu Diana ya. Iya, betul sekali, Pak. Jadi yang tadi kita mencari referensi gitu, apa saja, baik dari itu buku, tadi yang seperti Pak Adi sampaikan dari YouTube-YouTube boleh gitu. Karena saya sendiri juga ini belajar hasil dari otodidak juga gitu, Pak. Jadi memang mencari referensi gitu ya, mencari hal-hal, terus kemudian juga ada yang Tapi kalau tidak misalkan melihat cover ada. saya ya Bu Diana ya. Ya, oh iya, belum Pak. Yang mana nih Pak? Di jurnal kayaknya ada Pak. Saya coba cari Pak. Saya coba nanti cari ya papernya seperti apa. Saya juga penasaran karena kan sebenarnya saya juga sudah membuat lama gitu ya Pak ya. Akan Mm-mm. tetapi referensi yang memang saya, karena kan saya bukan langsung dari IT ya Pak, maksudnya bukan langsung dari jurusan komputer gitu seperti itu. Akan tapi saya penasaran kalau misalkan kenapa tidak ketika memang teknologi ini bisa kita gunakan, bisa kita optimalkan gitu seperti Ya, itu. inspirasi yang luar biasa sekali ya, sangat luar biasa. Bukan orang Iya. IT, tapi mainannya IT loh. Wah, itu sangat mengagumkan ya. Nah, tadi saya sempat membaca juga komentar dari sahabat luar biasa. Katanya di SLB aja bisa kayak gini, masa kita di TK nggak bisa? Nah, ini seru Oh banget iya. ya nih. Guru-guru TK silakan ya. Silakan Iya gunakan betul. media-media atau juga aplikasi-aplikasi yang lebih atraktif ya mungkin untuk di media pembelajaran. Karena untuk di TK juga malah justru lebih lebih banyak bisa dieksplor ya Bu Diana ya melalui game-game Betul. berbasis AR. Ya kita nanti lah ngobrol di Banyak sekali. belakang. Ya, Karena banyak sekali ya banyak. kalau untuk ngobrolin Banyak masalah sekali. ini nih. Iya, tentu banyak karena yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Maya ya, narasumber yang pertama yang sangat luar biasa juga. Ya, Ibu menyampaikan beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan gitu lah. Ayo kita coba ulik, ayo kita coba optimalkan gitu ya. Mudah-mudahan kita berkreasi dengan ada ide dan gagasan baru gitu. Itu nah sih dari hal betul yang seperti pertama itu. gitu, seperti itu. Ya oke, lanjut lanjut ya Pak Adi sedikit Oh ya, lagi. Oke, ini mungkin terakhir ya. Ada five keywords. The five keywords are called biasa gitu ya Pak. Ini terakhir dari saya, mungkin ya Bapak dan Ibu sahabat luar biasa, kelas materi insan edukasi, biasa gitu ya, biasa kita sebut biasa. Yang pertama adalah berani. Berani kita mencoba dengan niatkan yang baik gitu. Dengan niatkan untuk anak-anak kita bisa belajar dengan yang lebih baik, apalagi di dalam revolusi industri yang sekarang. 5.0 gitu seperti itu. Kita coba saja, tidak apa-apa, berani untuk mencoba. Kemudian lakukan hal-hal yang inovatif, adalah inovatif gitu. Hal-hal yang inovatif kita cobakan, kita aplikasikan serta implementasikan. Tidak apa-apa, sedikit demi sedikit, step by step gitu. Tapi mudah-mudahan hal yang pertama memang yang tadi gitu, agar dapat berguna dan bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat gitu, terutama bagi anak-anak didik kita, anak-anak berkebutuhan khusus atau mungkin anak-anak yang lain di luar sana gitu, seperti itu, anak-anak yang pada umumnya tidak apa-apa gitu. Kita coba saja gitu. Kemudian lakukan secara aktual juga. Aktual. Aktual ini kita berdasarkan hal-hal yang sedang hangat-hangatnya gitu. Yang sedang booming nih saat ini apa ya? Misalnya saya juga sempat berpikir, oh ternyata filter di Instagram saja bisa gitu ya untuk dibuat gitu. Saya sempat berpikir bagaimana juga ya jika memang nanti misalnya dalam tes-tes atau mungkin nanti ada worksheet-nya juga, atau dari worksheet tersebut kita bisa juga mungkin dari efek Instagram yang biasanya tuh ada apa soal-soal ya seperti itu, soal-soal nih kemudian kita juga menjawab. Nah why not untuk kita mencoba juga gitu nanti di masa depan juga seperti itu. Ini
aktual seperti itu. Kemudian yang keempat adalah sabar. Tentunya sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate dimanapun berada, kita tentu harus ada sabarnya gitu. Sabar terhadap apa yang sedang kita hadapi, sabar terhadap apa anak-anak didik kita, sabar terhadap yang memang yang sedang terjadi saat ini gitu, seperti itu. Kita harus sabar, insya Allah kan, karena ketika kita sabar, insya Allah ada hal-hal yang indah di luar sana. Kita yakin terhadap keimanan kita masing-masing seperti itu gitu ya. Kemudian yang kelima adalah aksi. Tentunya setelah dari keempat tersebut, kita coba lakukan gitu. Kita coba beraksi, bergerak gitu. Kalau misalkan tidak ada aksi, tidak ada gerak, ya akan sama saja gitu, seperti itu. Tapi ketika kita bergerak, ketika kita memang untuk apa? Bergerak untuk mengeluarkan kreasi-kreasi kita, ayo kita mari mencoba bersama-sama berkreasi seperti itu. Ayo kita bergerak bersama-sama gitu untuk pendidikan, untuk memajukan pendidikan khususnya di Indonesia juga gitu. Pendidikan apapun itu, baik itu yang ada di jenjang SLB, di jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, karena ini khususnya untuk generasi penerus kita seperti itu. Nah, ada lagi satu yaitu kita bisa karena kita biasa. Biasa itu yang tadi ya yang sudah dijelaskan seperti itu. Baik, ini juga ada beberapa our portfolio ya, portfolio saya. Note-nya juga you can try scanning the QR marker. Boleh ya, di sini ada QR marker ini di pojok kanan atas, Pak. Iya, silakan sahabat luar biasa tuh ya. Ya, boleh mencoba yang tadi ya, Bapak dan Ibu. Silahkan boleh, dengan catatan yang pertama adalah tetap mengunduh terlebih dahulu di Play Store ya, kalau misalkan di perangkat. Ya, aplikasi. Kalau yang ini saya menggunakan Assembler Edu gitu, jadi tidak perlu untuk mengunduh dulu. Ya, betul. Bapak dan Ibu, sahabat luar biasa kelas PT Insan Edukasi, silahkan boleh mengunduh terlebih dahulu, kemudian mencoba silahkan gitu. Atau mungkin mau membuat langsung silahkan juga gitu. Jadi tidak perlu tidak menjadi masalah. Silahkan ayo kita berkreasi bersama-sama gitu. Jangan takut, ayo kita berani bersama-sama, insya Allah karena niatan kita baik, insya Allah juga mudah-mudahan memberikan yang terbaik juga gitu. Itu dari saya, mungkin Pak Adi. Ini juga ada hal-hal yang lainnya. Ada juga satu lagi Bapak. Ini ada saya yang kemarin sempat disampaikan juga ya kemarin. Ini ada beberapa video juga. Nah, ini ada explore board gitu. Jadi di sini ada Dakus explore board. Jadi ada storyboard gitu, khususnya saya gitu ya. Waktu itu tentang pengelolaan limbah masker gitu. Nah, di sini juga saya memberikan, karena kan tidak dibawa ya Pak ya, itu tempat sampah gitu. Tempat sampah saya mencoba mengenalkan dengan augmented reality ini gitu, seperti itu. Kemudian yang lainnya juga yang tadi gitu, kelinci dan ada yang lain sebagainya seperti itu. Itu mungkin Pak Adi, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi Bapak Ibu yang luar biasa. Terima kasih. Kalau di luar negeri punya Pokemon ya, kenapa nggak kita punya karakter-karakter lokal yang diberdayakan melalui AR? Nah, ini semacam tantangan ya buat kita bersama, dan mungkin buat P4 TK TK PLB juga ya dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis AR ini. Baik, sahabat luar biasa, kelas B dan juga insan edukasi. Demikian ya tadi paparan dari Ibu Diana Santi dari SLBS Hanjuang di Garut yang luar biasa sekali bisa mengaplikasikan teknologi augmented reality ke dalam pembelajaran di SLB melalui modul digitalnya ya. Kalau tidak tadi saya menangkap melalui modul digitalnya. Nah, jadi jangan takut untuk memanfaatkan apa yang kita punya, karena jangan sampai nunggu-nunggu yang mau dipunya nggak jadi-jadi proyeknya. Mungkin seperti itu ya, sahabat luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita panggil kembali Ibu Maya Sari. Nah, Bu Maya Sari. Wah, terpukau sekali. Kita sampai terkagum-kagum ya mendengar paparan dari Bu Diana ya. Hebat. Udah ketemu berapa bulan udah robah. Luar biasa Ibu. Sama-sama kita luar biasa. Ya, kalau ngomongin teknologi memang nggak pernah berhenti ya, karena terus berkembang. Karena sekarang pun augmented pun sebenarnya sudah kalah dengan virtual reality ya, yang langsung melihat realnya gitu ya. Baik, sahabat luar biasa. Nih, mumpung lagi sesi tanya jawab, silakan nih mau yang bertanya ke Bu Diana boleh, ke Bu Maya boleh. Jangan ke saya ya, ke Bu Diana atau ke Bu Maya saja nanyanya. Kalau ke saya nanti salah sasaran. Tadi ada beberapa sih yang sudah saya coba catat ya. Ini ada buat Bu Diana. Izin bertanya ke Bu Diana, ini bagaimana mengenalkan penggunaan media yang abstrak kepada anak usia dini. Nah, sementara kan untuk perkembangan kognitif
kalau anak usia dini itu harus menggunakan benda yang konkret ya. Nah, itu bagaimana Betul. menurut Bu Diana? Iya, Mungkin nanti baik. bisa Bu Maya Sari juga menyinggung ini nih, karena ini tentang Ya. TK nih ya. Silakan Bu Diana. Ya, baik. Terima kasih Pak Di atas pertanyaannya, serta tadi Bapak atau Ibu yang mohon maaf. Saya lupa tadi Oh iya, menjawab. nggak apa-apa ya, semoga menjawab gitu. Kalau saya sendiri gitu ya, Pak, ya, ini anak-anak usia dini gitu ya, tentunya memang di dalam masa pertumbuhan gitu. Hal-hal abstrak tentu mereka masih sangat bingung gitu juga ya untuk memahami suatu konsep gitu, suatu konsep. Nah di sini kalau yang pertama adalah sarana dan prasarana apa yang ada di lingkungan sekitar gitu, itu bisa kita gunakan. Itu yang pertama. Dari abstrak, kemudian semi abstrak, lalu selanjutnya juga konkret gitu seperti itu. Nah, lalu yang pertama itu dari yang abstrak yang tadi kita coba boleh yang tadi boleh gambar gitu. Yang pertama boleh kita mencoba dari gambar gitu ya. Kemudian yang tadi dari oleh yang Ibu Maya sampaikan melalui poster gitu. Silahkan boleh gitu. Kemudian yang konkretnya apa yang mudah-mudahan ini ada di sekitar kita gitu. Nah, ini bisa kita gunakan gitu untuk pembelajaran terhadap anak-anak di usia dini gitu. Itu yang saya tangkap. Sebenarnya saya juga belum ada pengalaman sekali di anak usia dini, tetapi saya mempunyai keponakan ya Pak ya, keponakan di mana kalau saya pembelajaran yang Oh, menggunakan masih seperti keponakan itu ya, gitu. belum punya Ya itu ya. keponakan Pak. Itu saya luar biasa yang Jadi penasaran tuh. ya Terjawab ya. gitu. Tapi mudah-mudahan dari punya langsung silahkan gitu seperti itu. Yang lain ya, Ya. Bu Sahabat luar biasa, ada lagi nggak nih? Sebentar ya, saya cari dulu ya. Nah, ini. Nah, itu langsung tuh ya, terlihat di layar ya. Dari Pak Ya. Muslika nih, untuk Bu Diana ada nggak Dan tutorial di YouTube-nya nih, versi tutorial yang buat? sebenarnya kalau saya pribadi apa ya ketika buka di YouTube jarang, tidak ada malah. Tidak ada gitu. Jadi ada juga beberapa hanya selintas gitu, selintas saja. Kalau misalkan seperti untuk filter, membuat filter ya di Instagram atau Facebook ada beberapa gitu ya, menggunakan Spark AR gitu. Tapi untuk yang lainnya sampai kita membuild ke yang tadi gitu ya, sampai kita dari marker itu ada wujudnya gitu, objek 3D-nya itu memang agak sulit ya kalau mencari di YouTube gitu. Sehingga memang harus ada beberapa referensi gitu ya. Mudah-mudahan nanti juga kalau misalkan Bapak Ibu ada mengetahui informasi-informasi terkait dengan augmented reality, ayo kita coba saja, tidak menjadi masalah gitu. Ya, Itu sebenarnya banyak Pak Muslim kan ya? ya Pak Musikan dan Ya. juga Bu Diana sebenarnya banyak mengenai referensi-referensi dari AR sendiri. Teman-teman saya juga banyak yang menggeluti hal tersebut ya, hal animasi, 3D dan juga lain-lain. Tinggal di search aja di Google, nanti akan muncul cara atau juga bagaimana membuild sebuah teknologi augmented reality baik. Nah, ketika kita sudah bisa atau juga sudah mengerti, nanti tinggal mengaplikasikannya ke dalam media pembelajaran. Mungkin seperti itu ya. Mungkin untuk Bu Diana lagi nih, kayaknya memang masih mungkin ya sebagian orang belum familiar ya tentang teknologi AR ini sendiri. Nah, Bu Diana sendiri mensosialisasikannya itu seperti apa nih? Sampai tiba-tiba bisa jadi juara 1 loh. Nah, gimana mensosialisasikannya? Jadi apanya ini, sosialisasi AR-nya atau Mungkin apa? di teman-temannya atau di siswanya. Nah, Ya seperti baik, itu. terima kasih Pak Dia sebelumnya. Tentu memang karena hal pandemik ya, awalnya dari permasalahan sebenarnya Iya, Pak iya, Dia iya. juga. Karena pandemik yang tadi saya sampaikan bahwa saya mencoba untuk memberikan pembelajaran saat pandemik seperti apa gitu yang optimal gitu. Sehingga saya mencoba untuk membuat modul digital yang tadi gitu. Tapi saya berpikir apa saja modul di dalamnya gitu, modul digital ini. Karena kan kalau misalkan berupa dengan hanya worksheet saja, mungkin hanya sama saja gitu. Apa bedanya seperti yang kita print out? Membosankan juga ya Bu Diana ya. Ya gitu, seperti itu. Saya berpikir seperti itu ya gitu awalnya gitu dari permasalahan tersebut. Kemudian akhirnya saya mencoba untuk oh iya ada salah satu platform yang bisa kita optimalkan. Akhirnya yang tadi saya menggunakan Canva ya Pak. Bapak Ibu sahabat luar biasa dan Klasmet Insan Edukasi pasti sudah tidak asing lagi gitu ya dengan platform tersebut karena saat ini ya betul Bu Maya ya tidak asing lagi ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Maya gitu, salah satunya media Canva juga bisa gitu. Nah di sini saya mengoptimalkan gitu. Akhirnya saya juga mencoba untuk video pembelajaran yang biasanya kita hanya share saja gitu ya. Misalnya kalau misalkan di WhatsApp kita share saja linknya gitu. Kan tapi ketika memang kita diinsertkan, kita integrasikan di dalam modul digital kita,
kemudian kita itu kan tertata dengan rapi juga, terstruktur gitu sesuai dengan topiknya gitu seperti itu. Kemudian saya juga menyiapkan bagaimana ya caranya supaya anak ini terhadap kalau misalkan video pembelajaran kan memang hanya saat itu gitu ya, saat itu dan membutuhkan juga kuota internet yang sangat banyak juga kalau video pembelajaran. Saya juga berpikir aduh bagaimana ya gitu. Jadi akhirnya saya mencoba untuk membuild gitu ya augmented reality ini gitu yang mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman atau konsep yang baik yang cepat juga untuk anak-anak seperti itu gitu Pak. Iya, sebenarnya penggunaan teknik ini ya, tadi Bu Diana Santi memaparkan tentang AR. Waduh, ini susah nih Kak Sabrina. Mungkin nggak kebayang nih. Tenang saja ya Iya, Sabrina biasa ya. Keesokan harinya kita ada lagi nih pilihan-pilihannya kan ini kan hanya kita hanya Iya. memberikan pengalaman dari Bu Diana dan kita memberikan pengalaman dari Bu Maya. Nah, jangan khawatir nanti di keesokan harinya ada lagi pengalaman-pengalaman menarik lainnya nih. Pakai apa aja sih guru-guru lainnya nih? Jangan jangan iya, lewatkan ya tayangan-tayangannya. Karena nanti bakal banyak nih yang saling berbagi mengenai penggunaan insya teknologi Allah. di media pembelajaran nih. Ini mungkin satu lagi nih Bu Diana Ya. dari Bu Ana Musdalifah. Bagaimana pengalaman Bu Diana menyampaikan PBM ini kepada anak yang Kepada tunarungu? anak tunarungu. Oke, anak tunarungu ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Ana atas pertanyaannya. Jujur ya, untuk anak saya yang anak didik gitu ya, anak tunarungu ini sangat-sangat excited terhadap gadget gitu Pak. Yang pertama itu dia Oh, iya sering iya sering iya. sekali main gadget, terus sering membuka YouTube gitu Pak. Jadi ketika memang sering orang tuanya sering bilang gitu ya kepada saya awalnya itu, Ibu katanya kalau misalkan ada internet gitu, apalagi ketika memang sudah ada apa pemberian internet gitu ya, bantuan internet dari pemerintah gitu untuk kami, kemudian juga disalurkan kepada orang tua gitu. Nah, orang tuanya cerita gitu ya, bahwa anaknya itu ketika ada akses internet sering membuka video pembelajaran, bukan video pembelajaran sebenarnya, video-video yang apa anak-anak gitu loh ya, ada yang perang-perangan gitu yang seperti itu gitu. Mereka sering sekali membuka YouTube gitu, akan tetapi penggunaan YouTube-nya ini gitu yang istilahnya menyimpang ya Pak ya kalau misalkan untuk anak-anak yang di usia apa masa tumbuh kembang gitu seperti itu. Nah, akhirnya saya juga bingung awalnya bingung gitu ya. Kenapa seperti itu? Akhirnya saya mencoba untuk pendekatan dulu nih terhadap anak gitu ya, terhadap khususnya anak-anak tunarungu ini ya gitu ya, anak tunarungu ini. Kemudian setelah saya mengetahui anak tunarungu ini apa kelebihannya, apa kemampuannya apa gitu ya, apa saja, kemudian ketidakmampuannya apa saja, serta kebutuhan belajarnya apa nih. Nah, setelah itu saya mencoba untuk, oh iya, anak ini ternyata pengaplikasian dalam penggunaan gadgetnya itu sangat-sangat apa sering gitu ya, sangat mudah gitu ternyata untuk anak gitu, untuk anak. Akhirnya saya mencoba untuk, oh iya ya, sepertinya anak ini sudah bisa nih, sudah bisa istilahnya menggunakan perangkat handphone ini sudah tidak asing lagi gitu ya bagi anak gitu. Akhirnya saya mencoba untuk konsultasi awalnya dengan orang tua juga gitu. Bu, saya izin untuk nanti akan ada pembelajaran dengan menggunakan handphone gitu perangkat gitu. Oh iya, tidak apa-apa, silahkan gitu ya. Sangat senang sekali orang tua gitu. Jadi kalau misalnya saya selalu berinteraksi juga gitu ya dengan orang tua. Jadi setiap pembelajaran gitu, setiap pembelajaran saya sering juga konsultasi dengan orang tua seperti itu. Nah, setelah itu saya mencoba untuk oh iya, kita mencoba hari ini kita akan belajar topik tentang seperti yang tadi, topik tentang kelinci misalnya seperti itu ya. Topik tentang kelinci. Anak kan masih bingung. Oh iya, kelinci kata dia kan sambil dengan gerakannya gitu ya, kelinci. Akhirnya, iya betul gitu. Kan punya tidak gitu seperti itu kan kita sering juga apalagi karena di kami gitu ya tidak ada kelinci sebenarnya awalnya karena tidak ada gitu ya tidak ada kelinci gitu seperti Bu Maya tadi sampaikan kita kalau bawa gajah Untungnya kelinci ya, apalagi Bu. ke rumah gitu ya ya gitu seperti apa gitu akhirnya saya mengadopsi yang tadi gitu ya objek 3D gitu ya objek 3D sepertinya ini juga akan memberi ketertarikan terhadap anak-anak apalagi anak-anak tunarungu gitu ya dan apa yang saya sangat luar biasanya itu terhadap anak ini gitu jadi dia mudah dengan memahami gitu Pak mudah memahami terhadap konsepnya konsep terhadap oh iya ini ada part of the body-nya gitu ya kan tadi bagian-bagian tubuhnya seperti itu kemudian dia sudah bisa menunjukkan menyebutkan gitu sampai coba pilih yang mana gitu silahkan gitu dan bahkan juga ya yang outputnya itu juga outputnya yang tadi itu dia karena
saya mencari juga apa kelebihannya anak ini apa gitu, bisa menggambar gitu Pak. Jadi menggambar, kemudian membuat juga seperti komik gitu ya. Jadi saya, ayo kita buat dengan cara komik gitu ya, seperti itu komik dengan menggambar, tapi hasil karya sendiri. Tidak apa-apa, tidak usah menggunakan perangkat, tapi kita menggunakan oleh tangan by hand gitu ya, seperti itu, drawing by hand. Akhirnya anak ini sudah bisa gitu Pak, memulai dari pembelajaran yang tadi sedikit demi sedikit, kemudian juga step by stepnya diaplikasikan seperti itu. Dan akhirnya setelah itu dia juga mencoba untuk dengan menggunakan origami Pak, seperti itu. Jadi membuat juga gitu seperti itu, dan itu daya ingat anak-anaknya juga mudah gitu seperti itu. Dan itu yang pengalaman saya gitu ya Pak ya, dan alhamdulillahnya memang perkembangan pembelajaran anak ini gitu yang bermanfaatnya itu ketika saat kita memberikan pembelajaran, kemudian anak menjadi berkembang gitu. Itu yang saya rasakan gitu, yang alhamdulillah gitu ya sampai saat ini. Karena tentunya ketika kita memberikan materi pembelajaran saat kita anak-anak masih kebingungan gitu ya, masih juga kebingungan, tapi saya juga tentunya selalu terus-menerus belajar gitu. Kita sama-sama belajar gitu. Saya sering belajar dari orang tua gitu. Orang tua juga kita sama-sama berkolaborasi gitu. Jadi tidak hanya saya gitu yang memberikan terhadap materi pembelajaran, tetapi juga ada kolaborasi dengan orang tua yang ada di rumah. Tidak hanya orang tua, mungkin ada juga kakak-kakaknya gitu, saudara-saudaranya gitu, sehingga kita bisa, apalagi di pandemi seperti ini gitu ya Pak ya, kita bisa mengoptimalkannya gitu. Itu seperti pengalaman saya gitu. Itu Bu Ana, mudah-mudahan bermanfaat gitu. Sepakat ya Bu Maya ya, kita ya dengan pernyataan dari Bu Sepakat. Diana tadi ya. Aduh, luar biasa sekali nih siang ini atau sore ini nih saya bertemu dengan dua narasumber yang luar biasa, hangat sekali dalam menyampaikan materinya, dan juga sangat-sangat menginspirasi buat teman-teman kita untuk jangan takut menggunakan gadget atau juga memanfaatkan teknologi dalam media pembelajaran. Sebelum saya akhiri, saya ingin dengar aja nih closing statement dari para narasumber. Dimulai dari Bu Maya. Silakan Bu Maya. Closing, oke. Intinya sih dari ya tadi juga saya ingatkan bahwa kita jangan takut mencoba ya Pak Ati ya. Mencoba, ketika itu mencoba memang untuk pembelajaran agar lebih baik, apalagi disertai dengan berbagai kemampuan dan keberanian yang kita miliki, kita yakin itu akan bisa membawa kebaikan untuk yang lain. Lakukan saja ya. Tetap semangat, tetap kreatif, tetap mencari ilmu. Betul kata Bu Diana tadi, belajar ya, yang kita bisa menjadi biasa gitu tadi. Termasuk jangan lupa nih, bagi saya sih, saya terus ingin selalu berubahnya ke arah yang lebih baik ya, membawa kebaikan. Meski tadi sedikit, saya belum sampai ke akhirnya Bu Diana, tapi wah, saya sudah ada keinginan, itu hebat. Jadi ibu-ibu semuanya, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, jangan takut mencoba ya. Terakhir, saya sampaikan, kalau Pak Adi tadi dari awal katanya jangan lupa protokol kesehatan. Betul sekali, pakai masker, jaga jarak. Itu semua untuk kesehatan ya Pak Adi ya. Betul. Jadi ya, jangan lupa cuci tangan sampai bersih. Iya. Jadi demikian, sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bu Maya. Nah, kita mau dengar dari Bu Diana ini, silakan closing statement dari Bu Diana Santi. Closing statement dari saya yang tadi ya Pak ya, yaitu kita bisa karena kita biasa. Berani, inovatif, aktual, sabar, dan juga aksi. Harus ada gerakannya seperti itu. Dan satu lagi yaitu betul tadi, kita ayo sama-sama berkreasi, kita belajar gitu. Karena kan belajar terus-menerus gitu sepanjang hayat gitu ya. Ayo kita sama-sama untuk berkreasi, kita mencoba, jangan pernah takut. Tidak apa-apa, meskipun itu hal-hal yang sederhana gitu. Dari hal-hal yang sederhana itulah kita menjadi ada pengalaman seperti itu. Dan satu lagi, selain ingat pesan ibu 3M, yaitu jangan lupa bahagia ya, Bapak Ibu sahabat luar biasa. Kita selalu bahagia nih kalau Bu Diana Santinya narasumbernya ya. Baik, Bu Maya, Bu Diana, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah mau berbagi buat semua sahabat luar biasa, semua classmate, juga semua insan edukasi. Terima kasih, semoga selalu sehat walafiat dan selalu sukses dalam karirnya ya. Oke, sampai jumpa, semoga kita bisa bertemu kembali.